Tata cara ibadah new normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftar terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore Saudari Marsha. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak berusia 16 tahun ke bawah dan yang berusia 65 ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Bethany Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja, mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib menggunakan masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan, menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak meninggalkan ruang ibadah, tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik Bethany Kids, hari ini hari Minggu yang penuh sukacita. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama Kak Vera dan Kak Sinta. Dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama Kak Efraim. Oh iya, jangan lupa untuk ikuti kelas-kelas Bethany Kids sesuai jadwal berikut ini. Ibadah Bethany Kids bisa adik-adik ikuti melalui channel YouTube Bethany Kids Kota Madiun. Happy Sunday and God bless you all! Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih semuanya, Shalom. Haleluya, terpuji nama Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kembali lagi kita bertemu di dalam ibadah streaming ini. Kita percaya kita memiliki Allah yang sungguh luar biasa, kreatif, tidak terkotakkan, tetapi Allah yang menjangkau dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Amin. Mari sama-sama pagi hari ini kita boleh membuka hati kita, boleh mengucap syukur buat segala yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Satukan hati, kita buka ibadah pagi hari ini dengan berdoa. Bapa, kami berterima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh bersatu, membuka hati kami. Kami boleh memuji, meninggikan Engkau Allahku yang hidup. Kami berterima kasih sebab janji-janji yang Tuhan nyatakan dalam firman-Mu boleh tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau sungguh luar biasa, Kau tak pernah lepaskan setiap kami. Pertolongan-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Kami berterima kasih Bapa, Kau selalu ada dalam hidup kami, memulihkan, menyembuhkan setiap kami, bahkan memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini rasa syukur kami naikkan dalam pujian kami, dalam doa kami, dalam mazmur kami. Kami mau bersuka cita sebab Kau ada di tengah-tengah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memuji, menyembah Allahku yang hidup. Haleluya. Mari sama-sama kita berkata, amin. Terima kasih Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku
berterima kasih Tuhan, Kaulah penolong kami. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami berterima kasih Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Oh, lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang
kami. Janji-janji-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Firman-Mu Kau genapi dalam hidup kami. Tidak ada alasan satupun untuk kami tidak mempercayai apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, sebab semua yang Tuhan berikan, Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Semuanya baik dan luar biasa. Terima kasih Bapa, Kau sungguh Allah yang hebat, Kau Allah yang luar biasa. Mari Bapak Ibuku saudaraku yang terkasih, buka hatimu lebih lagi. Puji Dia, sembahlah Dia. Katakan rasa syukur, nyatakan rasa syukurmu di hadapannya. Nyatakan segala yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ungkapkan sebab Dia Allah yang baik. Oh, terima kasih, Engkau baik bagiku Tuhan. Engkau selalu memberi yang terbaik di dalam hidupku. Kasih-Mu selalu menyentuh hatiku. kasih bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, pertolongan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, Kau tahu setiap apa yang menjadi kerinduan umat-Mu hari ini. Apapun yang mereka rasakan hari-hari ini, Kau begitu tahu Tuhan. Sentuh hati setiap mereka Tuhan, lawat setiap mereka Bapa. Ora pasyaka papa takaraya rasyaka papa. Mari sama-sama pagi hari ini yang sudah dikarunia bahasa roh, mulailah berkata-kata dalam roh-Mu. Bukalah kedua tangan-Mu, katakan ora pasyaka papa. 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 Oh syakara patakara syakara. Ora pasyaka papa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, yang kekurangan Tuhan berikan kelimpahan, Kau berikan kelegaan buat yang sakit, yang sesat, yang terhimpit. Kami percaya Tuhan, iman kami memulihkan setiap kami, sebab Kau selalu ada buat setiap kami. Mari sama-sama yang percaya, berikan sorak-sorai yang luar biasa buat kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada alasan untuk kami tidak mempercayai setiap apa yang Tuhan lakukan dalam setiap kami, sebab semuanya baik dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih
dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhannya, tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhannya, tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhannya, tak pernah lalai menepati. Ku percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Percaya Kau Tuhan, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi yang percaya. Ku percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Ku percaya Kau Tuhannya, tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau menepati janji-janji-Mu. Sungguh kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Sebab Kau Allah yang dahsyat. Yang percaya sama-sama kita berkata, sama-sama berkata, mari sama-sama berikan sorak-sorai yang luar biasa bagi Allah kita. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaan-Nya disaksikan, kebesaran-Nya
kita sungguh dahsyat, amin. Berikan sorak-sorai yang luar biasa bagi Allah kita. Mari sama-sama tundukkan kepala kita. Satukan hati kita boleh menerima kebenaran firman pagi hari ini. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu ada dalam hidup kami, yang menuntun, membimbing, mengingatkan setiap kami, bahkan menegur setiap kami. Sempurnakan pagi hari ini dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu, sampaikan kerinduan-Mu buat setiap kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu lah jawaban atas setiap permasalahan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami siap menangkapnya, merenungkannya, dan bahkan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita berkata, amin. Terima kasih Yesus. Haleluya. Di hatiku Kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu.
Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Sehat-sehat semuanya? Mari, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak saudara untuk berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, saat ini hamba datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kalau sampai saat ini Kau pelihara kami, Kau hindarkan kami dari COVID-19. Kami boleh sehat, kami boleh mendengar kembali akan online khotbah pada pagi hari ini. Urapi setiap telinga yang mendengarkan, dimanapun mereka berada, Engkau urapi Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan boleh masuk dalam telinga mereka, masuk dalam hati mereka, mereka simpan, mereka lakukan dalam kehidupan ini. Sia-sia pengiringan dan pelayanan mereka, kalau mereka tidak menjadi pelaku firman-Mu. Topang Tuhan, topang kami semuanya. Mampukan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Urapi juga akan hamba-Mu. Berikan hamba peka akan suara-Mu, supaya disampaikan bukan dari pikiran serta hati hamba-Mu, melainkan daripada Engkau Roh Kudus. Roh Kudus Engkau ambil alih. Bungkus hamba-Mu dengan kuat kuasa darah-Mu. Pagari dengan pagar api-Mu, sehingga tidak ada kuasa kegelapan mengganggu pada saat hamba sampaikan isi hati-Mu untuk jemaat-Mu. Supaya jemaat-Mu yang Kau percayakan di atas pundak hamba-Mu mengerti dan makin dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap menikmati kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Taruhkan firman-Mu, taruhkan kata-kata-Mu pada pikiran, hati dan mulut hamba-Mu. Kami siap menikmati firman Tuhan. Yang siap menikmati firman Tuhan, katakan bersama saya. Amin. Shalom. Selamat pagi, saudaraku. Mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, doa Hizkia. Ya, kita akan melihat terlebih dahulu tentang doa Hizkia di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 3 hingga yang kelima. Ya, tidak kelihatan? Ya. Saya bacakan. Hizkia berkata kepada Tuhan, Tuhan. Pada waktu Hizkia divonis oleh Tuhan, bahwa dengan penyakitnya, bisunya itu, dia harus dipanggil Tuhan. Dia harus istilah pamitan dengan keluarganya. Kalau dilihat bisunya itu seperti kanker kalau sekarang ini. Hizkia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Nah, terus ayat yang keempat. Tetapi saya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datang firman Tuhan kepadanya. 5. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, raja orang Israel ya. Beginilah firman Tuhan. Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Nah, saudaraku, inilah doa daripada Hizkia yang dijawab oleh Tuhan. Setiap orang percaya ya yang membaca kisah tentang Hizkia yang doanya didengar oleh Tuhan dan umurnya ditambah 15 tahun, tentu mereka akan ingin mengalami seperti Hizkia. Doanya didengar Tuhan dan dijawab oleh Tuhan serta mendapatkan bonus yaitu panjang umur 15 tahun. Dan banyak lagi yang diberikan oleh Tuhan kepada Hizkia. Saudara boleh membaca sendiri dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 7. Hizkia kemanapun juga dalam peperangan disertai Tuhan. Kalau saudara membaca pasal 20 ayat yang kelima hingga 6. Saya boleh baca bagaimana Tuhan menyertai Hizkia. Ketika kita akan melihat apa yang dilakukan oleh Hizkia dalam hidupnya selama menjadi Raja Yehuda. Sampai Tuhan Allah Israel mendengar doanya. Dan melihat air matanya.
Sehingga doanya didengar, dijawab, dan diberi panjang umur 15 tahun. Dan juga yang lain. Ya, mari sebelum saya terangkan, kita mau lihat tayangan terlebih dahulu. Setiap orang percaya ingin doanya selalu dijawab oleh Tuhan, bahkan ingin mengalami seperti Hizkia, di mana doa didengar, dijawab Tuhan, bahkan umurnya juga ditambah 15 tahun. Oleh Tuhan. Bukan hanya itu saja, kemanapun Hizkia pergi, selalu disertai Tuhan. Bahkan dalam peperangan pun selalu menang dan selalu beruntung. Ini janji Tuhan kepada Hizkia. Saudara boleh baca dalam 2 Raja-Raja 18 ayat ke-7. Terus naik. Apakah rahasianya sehingga Hizkia mengalami hal tersebut? Apakah karena dia berdoa sambil menangis? Tetapi Tuhan melihat hati Hizkia, lalu merestorin doanya. Jadi Tuhan melihat, bukan air mata saja. Banyak orang berdoa, air mata dikeluarkan. Karena apa? Karena menghadapi masalah. Bukan karena mengucap syukur pada Tuhan, bukan karena melihat kebaikan Tuhan, cinta Tuhan. Tapi karena saat itu dia butuh pertolongan Tuhan. Bahkan tidak jarang ada air mata seperti air mata buaya. Tapi Hizkia tidak demikian. Ya, jadi Tuhan tidak melihat air matanya saja, tapi Tuhan melihat sampai dasar hati. Sebab itu setiap kita berdoa, Tuhan melihat sampai dasar hati kita. Terus turun. Apakah air mata yang dikeluarkan misalnya pura-pura atau bukan? Mazmur 51 ayat 16 ke 17. Mari kita melihat sebentar. Mazmur 51 ayat 16 ke 17. Ya, dik. Ya. Sebab engkau tidak berkenan dengan korban kepada korban sembelihan. Sekali aku persembahkan korban bahkan engkau tidak menyukainya. 17. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk, tidak akan kupandang hina, ya Allah. Jadi orang yang datang kepada Tuhan bukan karena korban. Banyak orang berkorban, tidak salah. Tapi Tuhan tidak melihat korban itu. Tapi Tuhan melihat jiwa yang hancur, hati yang patah, hati yang berarti air mata sungguh-sungguh. Datang kepada Tuhan dengan satu ucapan syukur. Kembali. Tik. Balik. Ya. Acap kali orang datang berdoa kepada Tuhan pada saat membutuhkan Tuhan. Mereka dapat mengeluarkan air mata yang keluar, yang air mata yang luar biasa. Karena dia butuh pertolongan Tuhan. Karena dia mengasihi diri sendiri. Itu seringkali terjadi. Aku kok begini sampai air mata keluar. Tuhan tidak melihat air mata yang demikian. Terus turun. Lain halnya dengan Hizkia. Setiap sepak terjang Hizkia Tuhan tahu. Apakah dia taat dan melakukan apa yang Tuhan mau? Hizkia sambil menangis mengatakan bahwa ia hidup di hadapan Tuhan dengan tulus dan setia melayani. Ya, Hizkia berkata demikian. Hizkia membuktikan semuanya. Terus naik. Kita akan melihat apa yang dilakukan oleh Hizkia selama hidupnya. Bahkan sampai Tuhan memberikan pujian kepada Raja Hizkia. Bukan manusia yang memuji. Ya, terus. Nah, kita akan lihat yang pertama. Hizkia, yang dilakukan oleh Hizkia itu apa? Yang pertama, Hizkia melakukan seperti Daud, nenek moyangnya. Kalau dia berkata demikian. Kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat yang ketiga. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Daud, bapak leluhurnya. Nah, kita melihat apakah benar, ya? Apa arti yang dilakukan oleh Raja, apakah artinya yang dilakukan oleh Raja Hizkia seperti yang dilakukan oleh Daud? Kalau kita lihat, hati Daud selalu menyenangkan hati Tuhan. Sejak masa mudanya, sekalipun Daud tidak sempurna, masih ada kelemahan. Tapi menurut sudut pandang dari Tuhan, Daud Tuhan puji. Bukan manusia yang memuji. Inilah yang dilakukan oleh Daud. Ada 6 hal kita yang melihat. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Daud? Ya, Daud selalu memuji menyembah Tuhan, Allah Israel. Sekalipun dia tidak dipedulikan karena perawakannya kecil. Ya,
tidak dipujikan oleh saudara-saudaranya, tapi dia tidak pernah sakit hati terhadap keluarganya, terhadap saudaranya maupun ayahnya. Dia di antara saudara paling kecil, ya, tidak seperti saudara yang tua semua hebat-hebat, badannya tegap besar. Nabi Samuel pun hampir terkecoh, ya, ingin mengurapi kakaknya. Ternyata Tuhan bilang, bukan ini yang aku pilih. Ya. Nah, yang kedua kita melihat apa yang Daud lakukan. Dia melakukan semua dengan sukacita, tidak pernah dengan terpaksa, dengan penuh tanggung jawab. Sekalipun dia harus melawan binatang buas demi untuk tanggung jawabnya terhadap domba peliharaannya. Ini Raja Daud. Ini Daud sebelum dia jadi raja. Dia harus mengembalakan kambing domba yang dipercayakan oleh orang tuanya. Bahkan dipercayakan oleh saudara-saudaranya. Karena dia paling kecil, sudah hanya angon kambing, angon domba saja. Ya. Tetapi Daud tetap melakukan dengan sukacita. Dengan bertanggung jawab. Bukan tanggung menjawab. Banyak mereka tuh ya hanya ngomongnya tanggung menjawab. Tetapi dalam pekerjaannya tidak bertanggung jawab. Kerjanya semogui. Yang tahu bukan saya. Bukan, tapi pribadi masing-masing yang akan Tuhan lihat. Akan Tuhan nilai. Ini, saudara. Yang ketiga, banyak tantangan yang Daud hadapi. Tapi Daud hatinya tidak pernah menyimpang ke kiri atau kanan. Hatinya tetap teguh pada Tuhan. Ya, Allah Israel. Karena Daud percaya bahwa Allah Israel yang dia sembah. Allah yang sanggup menolong menyelesaikannya. Berperang bagi Daud. Daud mengalami masalah. Bukan saja masalah di luar peperangan. Tapi masalah di dalam. Masalah keluarga. Ya, anaknya Absalom berontak dan sebagainya. Tapi dia percaya Tuhan dapat menyelesaikan semuanya. Dia tidak menyimpang dari pertolongan yang lain. Tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Tidak menyimpang kiri dan ke kanan. Tidak ikuti ilah-ilah yang lain. Keempat, Daud sekalipun sebagai raja. Saat ditegur atas kesalahannya. Tidak pernah membela diri. Menggunakan kekuasaannya untuk membela diri. Bahkan Daud merendahkan diri. Mengakui segala kesalahannya dan bertobat. Saudara, ini raja. Raja Daud. Seorang raja ditegur oleh Nabi Nathan. Atas kesalahannya. Daud bisa menggunakan kekuasaannya? Bisa. Tapi Daud tidak mau. Karena Daud sadar siapa dia. Saudara, Daud orang yang rendah hati. Dia turun. Dia mengaku semua kesalahannya. Banyak terjadi di dalam dunia ini. Ya, di dalam pekerjaan semua. Sudah salah masih berselitkan diri. Ya, membela diri. Ya, membenarkan. Tidak mengakui kesalahan. Ya, itulah yang terjadi. Itu Tuhan tidak senang. Tuhan tidak senang. Kalau kita salah, sudah salah. Mengaku. Dimarahi itu akibat. Harus diterima. Jangan kalau dimarahi langsung bisa menangis. Karena aku kok begini. Nah, saudara, coba koreksi. Kita belajar. Berkali-kali orang itu jatuh bangun. Saya sudah berkata beberapa waktu yang lampau. Ya, kenapa orang bisa jatuh bangun pada persoalan yang sama? Karena dia tidak mau menyelesaikan. Tidak mau membersihkan. Daud tidak demikian. Ya, yang kelima. Dia percaya taat pada perintah Tuhan. Ya, yang disampaikan para nabi-nabinya. Pengakuan dari Tuhan terhadap Daud. Bahwa Daud melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dari sudut pandang Tuhan. Bukan dari sudut pandang manusia. Ya. Tidak menyimpang ke kiri. Dan tidak menyimpang ke kanan. Dari segala perintah Tuhan seumur hidupnya. Sekalipun Daud pernah bersalah. Kita melihat. Ya, apakah benar bahwa Daud itu mendapat pujian dari Tuhan. Kita melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 15 ayat yang kelima. Karena Daud telah melakukan apa benar di mata Tuhan. Dan tidak menyimpang dari segala yang diberikannya kepadanya. Seumur hidupnya. Kecuali dalam perkara siapa? Uria orang Heti. Ya. Jadi dia mengambil istri Uria. Itu yang di hadapan Tuhan itu yang salah paling besar. Tapi semua kesalahannya di hadapan Tuhan. Tuhan tidak lihat. Saya sering berkata. Kalau saya dan saudara
Ya, setiap siapapun juga orang percaya. Kalau dipandang dengan sudut pandangan daripada Tuhan, lalu memakai kriteria yang Tuhan, tidak ada seorang pun yang selamat. Semua manusia dalam dunia ini masuk neraka. Tetapi hak prerogatif dalam tangan Tuhan. Tuhan tidak menilai, ya, tidak menyamakan dengan kriteria Tuhan. Seperti Daud, banyak kesalahan yang Daud lakukan. Tapi Tuhan melihat kadarnya. Itu hak prerogatif Tuhan. Ya, jangan menuntut Tuhan. Tuhan itu kok begini, itu kok begini. Tidak perlu. Kita tidak perlu menghakimi. Masing-masing bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Satu, Daud, ya, kalau sudah lihat Daud banyak kesalahan dilakukan oleh Daud. Menghitung tentara dia juga salah. Ada akibatnya. Banyak kesalahan. Banyak perbuatan. Kalau disesuaikan dengan firman Tuhan. Banyak. Tapi semuanya sudut pandang Tuhan. Tuhan tidak melihat semuanya. Tuhan ampuni. Kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Kenapa? Pada saat dia mengambil istri Uria. Dan dia ditegur oleh Nabi Nathan. Ya, Daud turun. Dia merendahkan diri. Dia minta ampun. Ya, mari kita belajar seperti Daud. Ya, sebab itu Hizkia juga seperti yang Daud lakukan. Yang keenam, Daud tidak pernah berbuat salah untuk kedua kalinya dengan kesalahan yang sama. Ini Daud tidak pernah berbuat kedua kali untuk kesalahan yang sama. Tapi banyak kita berulang kali jatuh pada tempat yang sama. Tidak mau bertobat, tidak mau berubah. Bandel, tegar tengkuk. Ya, bagaimana kita sebagai anak Tuhan? Mari kita belajar. Belajar. Inilah yang dilakukan oleh Hizkia. Seperti Daud yang lakukan. Ya, kita melihat bagian yang kedua. Kenapa Hizkia sampai doanya didengar oleh Tuhan, dijawab dan ditambah panjang umur? Ada bagian yang kedua. Hizkia mempercayai Allah Israel lebih daripada raja-raja sebelum dan sesudahnya. Ya, kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat yang kelima. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Dan di antara semua raja-raja Yuda, baik yang sesudah dia maupun sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Kenapa Tuhan berkata demikian? Ya, saudaraku, jelas ayat firman Tuhan mengatakan bahwa Hizkia dia selalu, ya, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ya, ia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Di antara semua raja. Tidak ada seperti dia. Sebelum mau bersuara. Dibandingkan dengan raja-raja sebelumnya. Dan sesudahnya. Tidak ada seperti Hizkia. Apa artinya? Bahwa raja-raja sebelum Hizkia itu masih bercabang hati. Membiarkan tempat penyembahan di negerinya. Ya, sekalipun raja itu sudah berbalik kepada Tuhan. Dia percaya. Tetapi dia tidak mau membersihkan. Membersihkan berhala-hala. Tempat penyembahan yang ada di negerinya. Masih banyak toleransi. Ya, masih banyak memberikan kesempatan kepada orang-orang yang menyembah ilah lain. Tetapi Hizkia tidak demikian. Hizkia bersihkan semuanya. Ya, jadi Hizkia tidak mau negerinya, negara yang diperintah oleh dia pada satu, tidak mau dikotori oleh penyembahan-penyembahan berhala. Tapi kalau kita melihat sebelum dan sesudah Hizkia, banyak raja-raja mau kompromi, masih punya toleransi, ya, pada ilah-ilah yang lain. Ya, saudaraku, hal ini yang salah satu alasan kenapa doa Hizkia didengar dan dijawab oleh Tuhan Allah Israel. Sikap yang berkenan di hati Tuhan. Hizkia tidak takut, tidak segan kepada manusia. Yang penting bagi Tuhan, bagi Hizkia, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Dan dia percaya Allah yang dia sembah pasti membela dia. Apapun yang terjadi, Hizkia percaya. Apa dikatakan Tuhan melalui nabi-nabinya, itu pasti terjadi. Ya, sekalipun pada saat Tuhan berkata kepada Hizkia, engkau akan sembuh. Tuhan memberikan tanda. Tapi Hizkia juga menyampaikan argumennya dia. Apakah Tuhan marah? Tidak.
Ya, Tuhan tidak marah. Seringkali kalau kita Tuhan berikan, kita menyampaikan argumen kalau kita benar, ya. Dengan tujuan kita tidak mencobai Tuhan. Tuhan pasti membuktikan. Tuhan masih membiarkan. Contoh Hizkia. Kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 9 hingga yang ke-11. Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan. Bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak? Atau akan mundur 10 tapak? Nah, ini satu pertanyaan. Ayat 10. Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang untuk memanjang 10 tapak. Ya, ini ternyata Hizkia ini bukan orang bodoh, orang pintar. Ya, tahu? Sebaliknya, biar bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Hizkia berkata, kalau maju 10 tapak itu gampang. Coba minta mundur. Nah, ini berarti Hizkia pakai logika. Tuhan tidak melarang kita pakai logika. Tapi itu kalau bisa diterima Tuhan, Tuhan pasti terima. Tuhan itu Allah yang luar biasa. Ya, kita lihat ayat ke-11. Apa lagi? Lalu bersuara Nabi Yesaya kepada Tuhan. Maka dibuatnya lah bayang-bayang itu mundur ke belakang. 10 tapak. Yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada petunjuk matahari buatan Ahaz. Luar biasa. Tuhan membuktikan. Ya, karena Hizkia minta dengan tulus. Mari kita belajar. Belajar. Nah, sekarang pertanyaan pada kita. Pada pagi hari ini. Apakah kita berani bersikap tegas terhadap teman-teman, terhadap keluarga, terhadap anak, terhadap orang tua, mertua, mantu. Seperti Raja Hizkia. Ya. Kalau mereka menyimpang dari firman Tuhan. Ya. Apakah kita benar-benar bertindak tegas? Keputusan dan tangan kita. Ya. Jangan protes dan marah. Kalau kita tidak boleh bertindak tegas. Saya memberikan contoh. Contohnya, ya. Seringkali dalam satu keluarga. Ya. Kalau mau pindah rumah, mau ada hajatan, selalu cari hari. Lebih mementingkan adat istiadat. Kalau adat istiadat tidak melanggar firman Tuhan itu no problem. Tapi kalau adat istiadat melanggar firman Tuhan, kita harus berani bertindak tegas. Mencari hari. Ya, hari yang baik. Penguburan minta hari. Pernikahan hari dan sebagainya. Ya, apalagi kalau orang Tionghoa. Xiu. Nah, siapa? Oh, anakku sionya kambing. Anakku laki-laki. Mantu perempuan sionya macan. Oh, nanti habis dimakan. Lebih mementingkan gitu. Siap. Akan terjadi. Ya. Masih memberikan toleransi. Tidak berani bertindak tegas. Ini yang Tuhan tidak senang. Mari kita belajar. Hizkia tetap berani. Dia tidak peduli. Dia tidak takut. Dia tidak segan namanya. Dia bersihkan negerinya. Bersihkan dari penyembahan berhala. Siapapun juga. Raja-raja sebelumnya dan sesudahnya. Ya, dia selalu memberikan toleransi. Rajanya percaya kepada Allah Israel. Tapi ada rakyatnya masih menyembah ilah yang lain. Penyembahan-penyembahan di ilah yang lain yang ada di negara dibiarkan oleh raja tersebut. Itu Tuhan tidak senang. Harus tegas. Nah ini. Mari kita belajar. Belajar kebenaran firman Tuhan. Apakah kita bertindak tegas? Mari. Seringkali kita sungkan. Takut. Takut pada mertua. Oh nanti kalau enggak nanti dia dapat warisan. Tidak usah takut. Bapak kita adalah Bapak yang kaya. Kita harus tegak di kebenaran firman Tuhan. Mari kita belajar. Kalau itu tidak sesuai firman Tuhan, harus kita berikan penjelasan. Harus kita berikan penjelasan dengan sabar. Diberikan pengertian. Mari kita belajar. Oh tidak apa-apa, ini kan cuma sekali. Tidak bisa. Tidak bisa. Kita harus tegas. Sebab kalau ada sekali pasti ada dua kali. Tuhan tidak mau kita bertindak demikian. Tuhan inginkan saya dan saudara. Sekali Yesus tetap Yesus. Tidak ada pakai ilah-ilah yang lain. Itu perjinahan secara rohani. Itu Tuhan tidak senang. Itu Tuhan paling dibenci oleh Tuhan. Mari kita belajar. Nah inilah
Bagian yang kedua yang dilakukan oleh Hizkia. Kenapa Hizkia sampai doa didengar? Bukan karena air matanya. Tapi Tuhan melihat hati. Memang air mata yang benar-benar kuat dari hati yang tulus. Itu yang Tuhan lihat. Jadi bukan air mata untuk mengasihi diri sendiri. Tapi air mata betul-betul Tuhan ucapan syukur karena terima kasih kebaikan Tuhan. Mari kita belajar. Bukan karena persoalan datang lalu air mata kita keluar. Ya, persoalan-persoalan ini merupakan satu proses bagi kita. Saya seringkali berkata, kalau persoalan datang, coba kita belajar koreksi. Tuhan, apa salahku? Saya sendiri minggu yang lalu saya sampaikan. Ya. Jadi minggu yang lalu, beberapa minggu yang lalu saya sampaikan. Ya, minggu ketiga dan keempat saya sampaikan. Ya. Saya koreksi diri. Kalau saya salah, saya minta ampun sama Tuhan. Ya. Mari kita belajar. Tuhan itu sangat baik. Luar biasa baik. Tuhan selalu memberi kesempatan pada kita. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Hizkia sampai doa itu dengar? Hizkia memegang teguh perintah Tuhan yang disampaikan melalui Musa. Hizkia melakukan teguh. Kita lihat ayat yang ke-6. Tadi. 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-6. Ya, ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia. Dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang diperintahkannya kepada Musa. Ini yang dilakukan oleh Hizkia. Saudaraku, yaitu Taurat yang disampaikan oleh Musa. Hal ini menyenangkan hati Tuhan, yang merupakan salah satu sebab doa Hizkia didengar oleh Tuhan. Karena Hizkia melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Saudaraku, kalau kita memperhatikan mengapa? Karena firman Tuhan itu adalah jaminan hidup. Kenapa Hizkia melakukan apa yang disampaikan oleh Musa? Karena apa yang disampaikan oleh Musa merupakan jaminan hidup. Kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, ya, saudara, Tuhan datang ke dalam dunia ini bukan untuk menghapus hukum Taurat, tapi Tuhan datang dalam dunia ini untuk menggenapi hukum Taurat. Ya, saudaraku, sebab firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun dapat menggenapi hukum Taurat. Ya, sebab itu Tuhan Bapa kirim anak tunggal. Untuk apa? Untuk menggenapi hukum Taurat. Menjadi 2 hukum kasih. Kita lihat Matius 7 ayat 21 hingga 23. Ya. Nah, bukan setiap orang yang berseru pada Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia melakukan kehendak Bapa. Yaitu apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan inilah. Ya. Kalau kita lihat tadi, saya katakan bahwa hukum Taurat ya sudah menjadikan 2 hukum kasih. Coba kita lihat sebentar di dalam Matius 22 ayat 37 hingga 40. Jawab Yesus padanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Terus 38 sampai 40. Itulah hukum yang terutama, yang pertama. Terus, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 40. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat, kitab para nabi dan kitab para nabi. Saudaraku, Tuhan datang dalam dunia untuk menggenapi hukum Taurat. Menjadi 2 hukum kasih. Kasihlah Tuhanmu dengan segenap hatimu, kasihlah sesamamu manusia. Ya, itu yang Tuhan inginkan. Ya toh. Kalau manusia ya di dalam zaman sekarang adalah zaman anugerah. Melakukan hukum Taurat tidak mudah. Bahkan perjanjian lama pun tidak ada seorang hamba Tuhan itu dapat melakukan seluruh hukum Taurat, sebelum hukum Taurat. Nah, Tuhan datang dalam dunia menggenapi ya, hukum Taurat, bukan menghapus. Menjadikan 2 hukum kasih. Kasihlah Tuhanmu dengan segenap hatimu, kasihlah sesamamu manusia. Mari kita belajar.
Hanya dengan kasih Kristus, kasih agape, kita bisa mengasihi sesama kami manusia. Mari saudara, sebab itu seringkali Tuhan taruh pada saya. Ya, bawa jemaatmu supaya mengasihi aku, menyintai aku. Kalau kita mengasihi Tuhan, menyintai Tuhan, berarti kita mau melakukan apa yang Tuhan katakan. Seringkali saya berkata, saya memberikan contoh, suami istri. Kalau suami menyayangi istri, atau istri menyayangi suami, mengasihi. Tentu saja, apa yang dipesankan oleh suami, apa yang dipesankan oleh istri, pasti dia mau melakukan. Dengan apa? Dengan sukacita. Karena apa? Karena dia mengasihi. Seringkali kita merasakan melakukan firman Tuhan itu berat sekali. Kok berat ya melakukan firman Tuhan? Enggak. Karena saudara melakukan tidak dengan kasih. Kalau kita dengan mengasihi Tuhan, menyintai Tuhan terlebih dahulu, maka apa yang dilakukan firman Tuhan, sekalipun kita belum sempurna. Kita punya Roh Kudus yang menolong saya dan saudara, sehingga kita mampu menjadi pelaku firman Tuhan. Saya belum sempurna. Saya akan belajar terus untuk menuju pada kesempurnaan. Mari kita belajar. Selama saudara tidak punya kasih kepada Kristus, jangan harap engkau mampu melakukan firman Tuhan. Tadi saya katakan di dalam Matius 7:21. Bukan orang yang menyebut Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Mereka yang melakukan kehendak Bapa. Jadi firman Tuhan itu merupakan jaminan hidup. Baik di dunia sampai masuk surga. Nah, kalau kita kembali tadi dalam Matius 7:21, sekarang kita lihat 22 dan 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripada kamu sekarang yang pembuat kejahatan. Saudaraku, coba kita lihat ayat 22 dan 23. Ayat 22 itu merupakan action. Tuhan, aku sudah berbuat itu, action. Seringkali orang melihatkan jeripayanya, melihatkan pelayanan dan sebagainya, actionnya. Tuhan tidak melihat action, Tuhan melihat hati. Bukan action tidak perlu, ya toh. Tidak bisa sudah berkata, aku cinta Tuhan tapi aku tidak melayani Tuhan. Itu hanya bohong. Saudaraku, tapi Tuhan yang penting Tuhan lihat hatimu. Engkau melayani Tuhan, tapi Tuhan lihat hatimu. Seringkali saya berkata kepada pemain musik, yang mainkan musik itu tangan, bukan mulut, tangan. Tapi kenapa mulutnya tidak mau memuji Tuhan? Ayo, apa keberatannya? Apalagi yang main, yang pintar keyboard, bisa tuh. Ya tuh, saya sering lihat. Ya tuh, main bass, bisa memuji Tuhan. Menyembah Tuhan bisa memuji Tuhan. Tapi mereka tidak mau melakukan. Berarti mereka melakukan action saja. Hatinya di mana? Yang tahu saudara sendiri. Bukan saya. Mari kita belajar. Sekali lagi saya berkata, Tuhan tidak melihat action saudara. Tuhan melihat hatimu. Kalau hatimu sungguh-sungguh dengan Tuhan, apa yang kita kerjakan tidak akan sia-sia. Sebab itu Tuhan katakan. Ya, tadi dia 22 katakan. Orang berkata, Tuhan aku sudah bernubuat. Action. Demi namamu. Mengurus setan demi namamu. Mengadakan banyak mujizat. Ya, ini yang kelihatan action. Yang kita perbuat. Action. Tapi apa Tuhan katakan ayat 23. Coba kita lihat. Pada waktu itu lah aku akan berkata terus terang padamu. Pada mereka. Aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah kamu padaku. Kamu sekarang yang berbuat jahat. Sebab apa? Action yang dilakukannya. Apa motivasinya? Melayani dalam pelayanan. Musik dan sebagainya. Apa motivasinya? Apa mau mencari nama? Atau mau mencari PK? Atau mencari sebagainya? Atau karena hobi? Mari kita belajar. Kita belajar. Sekali lagi saya berkata, Tuhan tidak melihat action saudara. Tuhan lihat hatimu. Kalau hatimu sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tidak usah takut. Hari depan maka dijamin oleh Tuhan. Mari kita belajar. Belajarkan kebenaran firman Tuhan. Ini ayat 23. Ya, 23 berkata.
Kalau engkau berbuat jahat, apa? Karena motivasimu. Motivasimu melayan Tuhan apa? Kamu jadi WL apa? Jadi singer apa? Motivasimu yang Tuhan lihat. Apa kamu sedang tampil karena kamu sedang menyanyi? Apa karena hobimu sedang main musik? Apa dengan yang lain? Saya nggak tahu. Saudara yang tahu. Mari kita belajar. Belajar kebenaran firman Tuhan. Nah itu yang dilihat oleh Tuhan. Di dalam hati Hizkia. Sebab itu Tuhan taruh pada saya. Bahwa jemaat yang kupercayakan ke atas pundamu. Bahwa mereka cinta kepadaku. Saya sudah berkata, kalau engkau menyintai Tuhan, engkau akan melakukan pekerjaan, pelayanan. Tak hari Minggu, tak hari biasa. Dengan hati yang penuh sukacita. Tidak dengan terpaksa. Tidak masa bodoh. Tidak disuruh. Tapi merasa memiliki. Kalau orang merasa memiliki itu berbeda. Dengan orang yang tidak merasa memiliki. Mari kita belajar. Ya, 3 hal inilah. Yang membuat Hizkia doanya didengar oleh Tuhan. 3 inilah yang membuat Hizkia disembuhkan oleh Tuhan. Bukan dia sembuhkan. Ditambah umur 15 tahun. Bukan saja hal itu. Selalu disertai Tuhan di dalam peperangan. Sudah baca terus. Di dalam 2 Raja-Raja 18. Bagaimana Tuhan janjikan kepada Hizkia. Itu yang terjadi. Mari kita belajar. Kalau saudara ingin doa saudara didengar seperti Hizkia. Mari kita belajar. Jangan melihat, oh Hizkia nangis. Bukan nangisnya saudara. Ya, tapi Tuhan melihat hati. Saya bisa katakan 3 hal ini. Ya, saudara boleh baca di dalam 2 Raja 18 ayat yang ke-5, ya ke-6 dan ayat yang ke-3, ya. Ayat 3, 5 dan 6. Mari kita belajar. Belajar kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya. Kalau saudara benar-benar mau melakukan seperti Hizkia lakukan, saya yakin apapun masalahmu, apapun persoalanmu, Tuhan sanggup menjawab. Tuhan sanggup menyelesaikan. Ya. Sekali lagi saya berkata, Tuhan tidak melihat actionmu, tapi Tuhan melihat hatimu. Ya. Saya taruh itu yang harus saya sampaikan. Ya. Apa yang Tuhan taruh saya mau sampaikan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari kita mau sama-sama tundukkan kepala. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur. Kalau engkau sudah pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya hamba-Mu terbatas. Tapi Roh Kudus tidak pernah terbatas. Engkau akan jabarkan lebih jelas. Engkau berikan pengertian kepada kami. Supaya kami boleh sadar. Tuhan, hamba-Mu tidak bisa berbuat apa-apa. Tergantung dari keputusan mereka yang sudah mendengar. Pada pagi hari ini setelah streaming atau online. Kami percaya. Kalau kehidupan mereka mau berubah. Kehidupan mereka mau seperti Hizkia. 3 hal yang dilakukan oleh Hizkia. Hizkia melakukan seperti Daud katakan. Hizkia tidak seperti raja-raja sebelum atau sesudahnya. Raja-raja sebelum dan sesudahnya selalu mempunyai toleransi. Segan. Tidak mau berani bertindak tegas. Untuk membersihkan, menyucikan keluarganya. Menyucikan rumah tangganya. Tapi pasti ada toleransi-toleransi. Itu yang membuat hatimu tidak senang. Yang ketiga, Hizkia selalu melakukan Taurat, firman yang disampaikan oleh Musa. Secara manusia kami tidak mampu. Tapi kami punya Roh Kudus. Bahwa kami mencintai engkau terlebih dahulu. Kalau kami dapat mencintai engkau dengan sungguh-sungguh. Maka kami pasti bisa melakukan firman-Mu. Dengan sukacita. Bukan dengan terpaksa. Bukan karena tekanan dan sebagainya. Tapi kami melakukan dengan sukacita. Dan kami percaya. Doa kami pasti engkau dengar seperti doa Hizkia. Dan senantiasa engkau sertai. Kemanapun Hizkia pergi. Dalam peperangan pun Tuhan engkau memberikan kemenangan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Yang percaya, yang mau berubah, yang mau makan firman Tuhan, katakan bersama saya. Amin.
Jemaat Kudus yang berada di rumah, mari kita sama-sama berdiri. Angkat roti dengan tangan kanan ke atas. Jangan dengan tidur-tiduran. Ayo kita berdiri. Firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sejak itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya. Mari kita pecah-pecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan aku. Ramasi. Bukankah roti yang sudah kita angkat dan kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan yang berisi air anggur dengan tangan kanan ke atas. Haleluya, haleluya, haleluya. Kinaramase, kinaramase, iya ramasanda ramase. Haleluya, haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Orang batakaramasi, bukankah cawan pengucapan syukur yang sudah kita angkat dan di dalamnya berisi air anggur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin.
Mari kita minum dengan iman percaya. Dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus Tuhan. Taruh pelan-pelan cawan di bangku saudara. Mari kita angkat kedua tangan saudara. Mari kita sembah. Haleluya. 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 Kina ramaswe. Kina ramaswe. Ya ramasanda ramase. Haleluya. Haleluya. Mari kita menyembah di dalam bahasa-bahasa baru. Oh ramataka ramase. Shikala bala 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 bala. Ya bala 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 bala. Shikala bala bala bala. Jesus. Jesus. Shikala bala bala bala. Shikala bala bala. Shara bala bala. Shara bala bala. Shara bala bala. Shara bala bala. Tenang sejenak. Ikuti kata-kata saya, engkau mau. Dalam nama Yesus, tunjuk dirimu. Dalam nama Yesus, katakan pada jiwamu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hai jiwaku, percayalah, percayalah bahwa Roh Kudus yang ada di dalam kau sanggup memampukan kau untuk lebih lagi mencintai Tuhan, untuk lebih lagi menjadi pelaku firman Tuhan. Percayalah, engkau tidak mampu, tapi Roh Kudus yang ada di dalam engkau sanggup memampukan engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, yang percaya Roh Kudus ada di kehidupan saudara, katakan bersama saya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Amin. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu kami lebih mengerti lagi. Tuhan, kami mau belajar seperti Hizkia. Kami percaya, kami ingin doa kami didengar oleh Engkau. Dan kami ingin doa kami dijawab oleh Engkau. Bahkan Engkau tambahkan umur kepada Hizkia 15 tahun.
Demikian juga dengan kami. Kalau kami sungguh-sungguh menyenangkan hatimu, menjadi pelaku firman-Mu, hidup di dalam kebenaran, belajar pegangkan tuntunan Roh Kudus, tidak meremehkan firman-Mu, seperti Hezkia yang lakukan, maka kami percaya doa permohonan kami pasti Engkau jawab. Terima kasih Bapa. Bapa dalam surga, Engkau memberkati kami sekalian yang sudah mendengar akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu inilah yang membuat kami makin dewasa. Kami serahkan semua anak-anak-Mu yang saat ini berada di rumah, dimanapun mereka berada, yang saat ini mereka mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, sekalipun melalui streaming, sekalipun melalui online. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau memberkati mereka semua. Mari saudara-saudara yang ada di rumah, Engkau angkat kedua tangan-Mu, Engkau percaya, jangan tunduk tapi tengadap ke atas. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, kuduskan hamba-Mu, kuduskan tangan hamba-Mu. Saat ini hamba angkat tangan ke hadapan hadirat-Mu untuk menerima berkat daripada Engkau dan untuk memberkati jemaat-Mu yang sudah mendengar firman-Mu dimanapun mereka berada. Berkati mereka Tuhan, berkati Tuhan. Kami percaya, saudaraku yang kekasih, terimalah berkat daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati, memelihara saudara. Bahkan menjadikan engkau bukan ekor, tapi kepala. Tidak turun tapi naik. Apa yang kau kerjakan pasti diberkati oleh Tuhan. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil. Asalkan engkau sungguh-sungguh menyintai Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan. Belajar lagi pegangkan tuntunan Roh Kudus. Hidup dalam kekudusan. Tidak meremehkan firman-Mu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah pernikahanmu. Diberkatilah anak cucumu yang sekolah maupun sudah bekerja. Diberkatilah ekonomimu. Diberkatilah bisnismu. Diberkatilah bakulmu. Diberkatilah profesimu. Diberkatilah pada waktu engkau masuk dan keluar. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Asalkan engkau menjadi pelaku firman Tuhan. Lebih lagi menyintai Tuhan. Belajar pegangkan tuntunan Roh Kudus. Hidup dalam kekudusan. Tidak meremehkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang percaya dan diberkati oleh Tuhan. Katakan bersama saya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Selamat pagi, Tuhan berkati saudara.